para iblis Ada dengan harga jaket 4.000 Awalnya Best Friend di sini bingung dan si Pipit dan juga hitam. Nah, gitu. direbut kembali malah akan dijual kembali kepada para Iya, iblis ada setelah jauh-jauh amat memonopoli sih. tambang itu sejak puluhan tahun lalu. Tidak Daryl pun di sini malang mengatakan itu. kalau hal ini Ya sudah. Pipit pun di sini tidak menerima itu dan akan Naga hitam, aku siap membantu naga. juga di sini meminta agar Pit-Pitan tidak ikut campur kepada urusan politik karena dalam misi dia hanya membutuhkan Pit-Pitan. Akhirnya Best Friend di sini menerima negosiasi ini dengan Karena terima kasih kepada Daryl karena negosiasi ini berjalan lancar. Tetapi Daryl mengatakan kalau Iya, tidak kena. lakukan karena Daryl menganggap kaum iblis dan manusia itu sama-sama berharga untuknya. Selanjutnya, Daryl di sini dimintai bantuan oleh Best Friend untuk membuat lokaria Mithril di desa terbengkalai dekat desa Lux. Namun yang menjadi masalah di sini adalah pengrajin yang ada di desa Lux itu berasal dari kota Campbell, tempat Pit-Pitan berasal. Cara pakai pedangan. Daryl tidak ikut campur. Saya dapat Petualang ranking D seperti Daryl seharusnya tidak boleh menentang ranking B seperti Pit-Pitan. Ayah mereka juga mengatakan kalau kota Campbell pasti panik karena menjaga sumber tambang itu merupakan hak kota Campbell. Tetapi penjagaan tambang itu telah diserahkan kepada Daryl. Jadi mereka hanya agar penghasilan mereka stabil. Tiba-tiba mereka datang dan mengatakan kalau ada seorang pria yang meraba Daryl. Daryl di sini mendatangi pria itu. Dia adalah seorang pengrajin mithril legendaris yang bernama Oke. Awalnya Daryl di sini hancur. Nice, mantap. itu terkagum karena Oke. Naik tuh. Si Petua Smith di sini ingin melihat lokasi Kadang langsung kita dan untuk melihat lokaryanya yang ternyata para pengrajin itu kegagalan karena tidak bisa mengelola mithril dengan baik. Dia pun menunjukkan kemampuan mengelola mithril dengan sangat baik dan setelah dikombinasikan dengan ya, pakai panas jauh-jauh ya. Tenang. Pit-Pitan malah bertindak sombong. Karena itu, Pit-Pitan di sini tenang ya. No. Salah. Cepet. Nampak. Naga babi. Woi. Lah, cuk naga. Nice. Mantap. Evi. Klik dia. Oh, tidak mau. Ya, tahu lah itu bahaya sampah. Wih, Evi-nya banget, wih. Evi cuy. Ya, mana? Wih, tolongnya mana, wih? Wih, dah. Wih, tolongnya mana, wih? Lah, hilang tuh tolongnya, wih. Tolongnya mana, wih? Nah, tolongnya mana, guys? Wah. Mah hilang kah?
Lah, tuhnya Manila. Loh. Lah, FV lagi. Tuhnya mana, wih? What the fuck? Hilang cuy. Gak ada Mojang. Lah, nah kayak itu. Ada FV lagi. Iya, FV-nya banyak kita. So, ambil aja. Itu aku udah muling juga. Ya, ini banyak juga. Terus kita membangun dunia lain. Apa guys ya? Kompas tidak tutukan. Tidak sesak jalan, cuy. Mana sih? Itu lupa sih. Ini. So, tidak siap. Ya tidak. Ya bisa keluar lah. Amin. Oke, tidak. Oke. Nice. Dunia baru. Oh ya, lah. Oke. Ternyata di sini mereka mengira kalau Dariel akan menerima tawaran untuk bekerja sama pusat. Jadi dia ingin ngobrol lebih lama terlebih dahulu dengan Dariel di sini karena Di mana? Kayak dulu guys ya. Dapat pada satu aku bagus itu. Mana cuy? Udah oke kayak kah? Betul-betul sumpah. Oke, tidak dulu lah. Gas cuy. Gas. Sepinya sorry wadi sepinya sepi. Apa tuh? Aku kira aku tata saya. Gimana woi? Alah. Kenapa lagi tuh guys? Tuh. Tahu saya. Itu kah? Enggak sih. La pusing. Dengan caranya sendiri sebagai anak jenderal iblis terkuat Grand Baza. Mendengar itu Grand Baza di sini kecewa karena mereka tidak bekerja sama untuk meraih kesuksesan. Grand Baza pun penasaran dengan keberadaan Dariel. Sekarang bagaimana? Besoknya Dariel merasa lemas karena semalam dia diperas habis oleh Mochi Marika yang punya stamina lebih banyak. Oleh karena itu Dariel di sini merasa canggung dengan orang tua Marika karena telah melakukan itu dengan anak mereka. Ibu Marika yang telah mengetahui hal itu mengatakan agar Dariel lebih intens lagi dengan Marika. Dariel di sini merasa tidak enak dan mengungkapkan kepada ayah Marika untuk bisa menikahi anaknya. Sedangkan ayah Marika yang belum tahu di sini meminta untuk mereka saling salah paham dengan apa yang ingin dia minta, di mana ayah Marika ingin Dariel menjadi kepala desa selanjutnya, sedangkan Dariel mengatakan kalau Mochi Marika sangat empuk. Di sini Dariel menerima permintaan ayah Marika untuk menjadi kades selanjutnya, dan Dariel juga meminta izin untuk menikahi Marika. Karena dialah orang yang telah memberikan tempat bernaung saat kehilangan segalanya. Marika terharu dan merasa senang juga, tetapi saking senangnya dia malah memeluk Dariel terlalu erat. Dariel pun di sini berjanji akan membahagiakan Marika apapun yang terjadi. Setahun berlalu setelah Dariel meninggalkan negara iblis dan menikah dengan Marika, Tuan Smith telah meninggal dan kini Dariel dikaruniai anak yang bernama Gran. Nama itu terinspirasi dari orang yang menyelamatkannya dulu, yaitu Grand Baza. Desa Lux juga telah berkembang semakin pesat dari masa kejayaannya dulu di bawah kepemimpinan Dariel. Namun Gasita di sini datang dengan panik kepada Dariel lalu mengatakan kalau ada sih dunia ini. Aku masuk ada. Ketika dia masih bekerja sebagai pasukan Raja Iblis. Sumpah lah. Ini di mana? Tidak kurang aja itu. Capek sumpah. Berbeda dengan pahlawan yang dulu dia lihat yang memiliki perawakan pria berjambut. Ternyata pahlawan terdahulu telah pensiun karena menerima luka yang cukup serius dari Grand Baza. Nama pahlawan baru ini adalah Lady dan dua pengikutnya, Sesa dan Satome.
Namun, sepertinya pahlawan itu kurang menyukai perkataan Dariel yang seperti menilai orang dari penampilannya saja. Alasan kenapa pahlawan itu ke sini yaitu untuk membuat pesanan pedang Mithril agar bisa mengalahkan Raja Iblis. Mereka pun disambut di rumah Dariel oleh Marika. Tidak disangka Gran di sini merasa tertarik dengan pahlawan itu karena memiliki barang yang bagus. Si pahlawan itu juga menyukai anak kecil jadi dia menggendong Gran. Namun, tidak diragukan lagi Gran memanglah keturunan Dariel yang menyukai mochi. Besoknya, parti pahlawan meminta kepada Dariel untuk menunjukkan lokarya di desa ini agar mereka bisa membuat senjata dari Mithril. Setelah sampai, mereka terkagum dengan lokarya yang ada di sana. Satome dan Sesa di sini mencoba untuk mengalirkan aura, tetapi malah karena Tuan Sui sudah tidak ada lagi, jadi muridnya yang bernama Sakai saat ini adalah pengrajin paling bisa diandalkan di desa ini. Dia pun merangkul pahlawan. Maksudnya bukan pahlawan itu, Cok. Satunya. Sakai di sini memeriksa jenis aura yang cocok untuk pahlawan Lady dengan cara meremas-remas tangannya seperti yang dilakukan oleh Smith dulu kepada Dariel, dan bakat pahlawan adalah aura jenis tebasan. Lalu tujuan lainnya dari pahlawan Lady Nah, apa guna ke kompas? agar masuk partinya. Gesita di sini menawarkan diri untuk masuk parti pahlawan, namun ayah Marika malah membuat turnamen untuk masuk parti pahlawan. Meskipun parti pahlawan telah menahan diri dengan menggunakan senjata recehan, mereka tetap menang melawan 20 peserta yang ikut turnamen ini. Namun Gasita di sini berhasil membuat Nona Lady sedikit serius karena serangannya cukup menyakitkan. Saat pahlawan Lady akan Terima kasih, Pak. cukup serius, Dariel di sini menghentikan serangannya dengan melempar apel karena serangan Lady mungkin akan berbahaya. Pertarungan pun berakhir dan Gasita di sini kecewa karena telah kalah. Dariel di sini memuji Gasita karena perkembangannya sudah bagus, yang dulunya hanya ranking B, sekarang telah menjadi ranking B. Nona Lady di sini tahu kalau Dariel mencoba menyembunyikan kekuatannya, jadi dia menantang Dariel walaupun Dariel menolak. Lalu terjadilah pertarungan antara mereka. Lady di sini tahu kalau Dariel itu sangat kuat. Akhirnya Lady di sini menggunakan teknik yang sama dengan pahlawan terdahulu untuk menyerang Dariel. Memang. Tadi sudah mau. Ya, apa-apa, Pak. Gitu. Dariel untuk bergabung sebagai anggota keempat. Namun, tetapi Nona Lady di sini tidak akan menyerah begitu saja untuk merekrut Dariel, walaupun Dariel telah menolaknya secara langsung karena dia telah nyaman berada di sini sebagai kepala desa untuk melindungi semua orang di desa ini. Terlebih lagi, Dariel tidak mungkin juga mengangkat pedang kepada bangsa iblis, sebab dulu dia pernah bekerja di sana dan terdapat para penduduk juga yang disayangi oleh salah satu jenderal yaitu Nona Doroye yang ingin Dariel kembali ke sana. Besoknya, Lady dan Satome membutuhkan Dariel yang pergi keliling desa untuk melakukan pekerjaannya. Di sepanjang jalan, Dariel sangat dihormati oleh semua orang yang selalu menyapa Dariel dan memberikan buah tangan untuknya. Terlebih lagi, Dariel juga punya Tunaka. menunggunya pulang. Setelah melihat itu semua, Satome di sini Kita tahu Tunaka aslinya di mana? Entah hilang sumpah, cuy. karena bisa merawat tempat ini dengan baik dan dikelilingi oleh orang-orang baik pula. Lady di sini mengajak Dariel untuk mengobrol kembali tentang kawanan tadi. Dia juga penasaran dengan teknik perjalanan ini. Ya, ini bergunanya apa ya? Ya, itu. Aku jago basic. Ya, ya dan tidurnya. Sesuai lah. Apa karena ini kudu isi ya. Baru dia isi ya salah. Nah, malam ini ya. Aku mikir ini anggur. Aku melai itu pintar. Ya, tahu ama kulik dulu. Sekarang dan sekarang sudah enak. Oh ya, sim saya baru ya. Dan itu ya sama mau dapat sim baru, aku coba-coba aja guys. Bisa atau tidak ya, ada bisa itu. Biasa saya mikir-mikir. Ya coba-coba aku bisa caranya. Ya caranya aku tahu ya. Udah saya sebut besar nih, tapi entah sumpah. Pecah.
Coba pecah. Tangan juga pecah. Tato sendiri sama bisa combo pakai HP sendiri. Selama 3 langsung aja ya. Gitu. Itu puas kita sudah selesai. Ya aslinya aku udah masak. Dulu begitu. Ya kita mau itu udah makan. Oke, tuh boleh suka. Terus. Saat Grant tiba-tiba meluncur, Lady dan Zebiantes terkejut. Terlebih ada reruntuhan yang
menuju ke arah Gran. Untungnya Dariel, Lady, dan Zebiantes berhasil melewatkan Gran. Jadi mereka mengakhiri pertarungan ini dengan damai. Tiba-tiba mereka menjadi lebih akrab setelah bertarung. Ending dari pertarungan mereka seperti yang diharapkan oleh Dariel karena dia tidak ingin ada permusuhan kembali di antara bangsa iblis dan manusia. Hari berikutnya, tiba-tiba Dariel kedatangan tamu penting. Dia adalah mantan pahlawan terkuat Alansil. Dariel di sini panik karena orang yang selalu berperang dengan bangsa iblis malah mendatangi rumahnya, di mana saat ini ada Zebiantes yang merupakan salah satu jenderal iblis. Di luar dugaan, meskipun dia memiliki penampilan seram dan memiliki banyak luka yang disebabkan oleh Gran Baza ketika bertarung, dia ternyata sangat family friendly dan disukai oleh banyak orang. Bahkan semua orang rela mengantri hanya untuk bertemu dengannya. Zebiantes di sini tidak terlalu mengetahui pahlawan terdahulu walaupun sudah diperingatkan oleh Dariel. Dia malah bersenang-senang di hadapan Alansil. Alasan mengundang pahlawan Alansil ke sini adalah untuk melatih kembali Lady karena lukanya telah sembuh. Hal ini cukup menguntungkan juga bagi Dariel karena saat mereka latihan, maka Zebiantes bisa kabur dari pengawasan Alansil. Lady di sini merasa senang karena akan dilatih oleh pahlawan Alansil, walaupun dia masih merasa malu karena belum bisa mengalahkan Raja Iblis. Tetapi latihan yang dimaksud oleh Alansil untuk Nona Lady malah seperti permainan anak-anak untuknya karena meskipun Lady menyerang secara sungguh-sungguh kepada Alansil, namun dia berhasil menghindari segala serangan Lady dengan mudah sambil menandatangani surat untuk anak-anak. Hal ini menunjukkan perbedaan kekuatan di antara keduanya sangatlah jauh. Tetapi Alansil di sini tetap mengikuti perkembangan Lady Lady di sini memberitahu kalau Dariel adalah kekuatan setelah Alansil yang dia tahu. Jadi saat ini dia menjadi murid Dariel juga untuk mengembangkan kemampuannya. Menurut Alansil di sini penasaran dengan kemampuan Dariel yang telah mengajari muridnya Lady. Dia pun ingin latih tanding dengan Dariel, namun Dariel di sini menolak secara halus. Semua orang di sini mengerti walaupun Dariel kuat, tetapi pahlawan Alansil lebih kuat lagi. Wajar apabila Dariel di sini menolak. Namun Gasita di sini merasa kemampuan Dariel itu sangat kuat juga dan dia tidak ingin Dariel direndahkan. Dariel pun di sini menghadap pahlawan Alansil seolah menerima tantangan itu. Namun nyali Dariel di sini menciut karena pahlawan Alansil menunjukkan aura yang menyeramkan. Akhirnya Dariel di sini ngeles untuk makan siang bersama terlebih dahulu. Mereka pun makan siang bersama dengan riang gembira. Di sisi lain, Zebiantes di sini mengamati pahlawan Alansil dari jauh dan mengatakan kalau dia sebenarnya tidak ada seram-seramnya. Karena ada pakaian yang terbang, Zebiantes di sini secara tidak sengaja mengeluarkan sihir. Karena itu pula, Alansil di sini langsung menyerang Zebiantes karena merasakan energi sihir. Saat Alansil akan membunuh Zebiantes, Dariel pun di sini menahannya karena dia tidak ingin ada pertumpahan darah di sini meskipun Zebiantes adalah iblis sekalipun. Alansil juga di sini tidak bisa diajak bicara karena dendamnya terhadap kaum iblis sangatlah besar. Terlibatnya pertarungan antara Dariel dan Alansil. Kekuatan Alansil juga tidak main-main saat serius. Meskipun dulu Dariel sering menghadapinya, tetapi Tuan Gran Baza selalu melindungi Dariel dan pasukan iblis lainnya. Alansil di sini menyadari kalau kekuatan Dariel mirip dengannya. Jadi dia mengajak Dariel untuk menjadi pahlawan dan bekerja sama untuk memburu iblis. Tapi karena Dariel di sini menolak, dia pun mengeluarkan teknik pembelah langit agung dan diadu dengan kekuatan yang sama dari Dariel. Sayangnya, kekuatan Dariel di sini masih jauh di bawah kekuatan Alansil. Lady di sini mencoba menghentikan gurunya, namun dia ketakutan setelah ditatap oleh Alansil dengan mode serius. Dariel di sini menjelaskan kenapa dia ingin kedamaian. Dikarenakan Dariel tidak ingin tersakiti oleh perasaan kehilangan lagi. Dariel juga telah mengetahui masa menyulitkan Alansil yang kehilangan anak dan istrinya, tetapi Dariel juga di sini mempunyai anak dan istri. Begitupun dengan Zebiantes yang berharga untuknya. Kalau dia kehilangan orang karena dendam ini tidak akan pernah berakhir. Lalu Dariel di sini menjelaskan kalau dia dari kecil telah dibesarkan oleh iblis, jadi Dariel tahu penderitaan dan keadaan bangsa iblis. Di sisi lain, Gran Baza di sini menghadap Raja Iblis yang kini bentuknya telah berubah lagi. Untuk Raja Iblis di sini selalu berubah-ubah tergantung seberapa kuat lawan bicaranya. Di sana, Gran Baza punya permintaan kepada Raja Iblis untuk memecat anaknya yang kini telah melarikan diri selama 1 tahun dan entah kemana. Anak
Pihaknya di sini tidak bertanggung jawab dan menyerahkan segala urusan kepada Jenderal Doroye. Hal ini tidak boleh dibenarkan demi keberlangsungan pasukan iblis. Namun Raja Iblis di sini tahu kalau yang dilakukan Gran Baza itu dikarenakan kemarahan akibat Dariel dipecat. Jadi Gran Baza di sini mengatakan kalau dia menganggap keduanya berharga walaupun anaknya telah berbuat bodoh. Sorry dayanya Gran Baza di sini kembali teringat akan mana masa lalu di mana dia dipertemukan dengan Dariel kecil yang telah dibawa oleh Jenderal Iblis Alair Bezet dan yang telah di medan perang akibat melawan pahlawan Al-Ansil. Bezet di sini mengatakan kalau anak ini bisa dijadikan senjata untuk membunuh pahlawan Al-Ansil. Selanjutnya Raja Iblis di sini memberitahu keberadaan Dariel kepada Gran Baza. Sumpah boy, asal dengar itu. 4 jenis aurat seperti yang dimiliki Sumpah boy. Al-Ansil. Videonya sampai sini aja kisah. Komentar subscribe. Sumpah make moja.